Today we talk about the test of the wilderness. Hari ini saya akan bicarakan mengenai ujian daripada gurun belantara. If you have your Bibles with you, Kita buka bersama-sama in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 2. di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang kedua. The Bible says, "Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to Ayat humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep his commandment." Yaitu ayat kedua kita akan baca sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Verse 3. Ayat ketiga, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your father had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Now jump to verse 16 and 17. Oke, kita loncat ke dalam ayat 16 dan 17 dalam Ulangan 8. And here he say, he gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you, so that in the end it might go well with you. Ayat 16 kita baca satu suara. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Verse 17, please. Now, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. The word wilderness or desert, you say, Perkataan gurun belantara atau gurun pasir, is defined as, the word wilderness is defined as a desert place. Yeah. atau perkataan gurun belantara adalah artinya tempat yang kosong, nggak ada apa-apanya. A place uncultivated Sebuah tempat yang tidak dibangun or a state of disorder. atau tempat yang berantakan. So the wilderness are places of, firstly, difficulty. Dan dikatakan gurun belantara itu artinya yaitu tempat daripada kesulitan atau kesusahan. Everything looks the same. Karena di gurun pasir segala sesuatu pemandangannya itu sama. It's a place of difficulty. Dari sebab itu dikatakan adalah tempat yang sulit. Secondly, pressure. Dan kedua adalah tekanan. Yeah, sometimes, in the times of difficult time in the dry desert ground, the pressure is high. Karena kita tahu di mana tempat itu gurun pasir nggak ada apa-apanya, tekanannya pasti tinggi. Thirdly, insufficient resources. Dan ketiga artinya itu tempat di mana kurangnya sumber-sumber yang lainnya. In the wilderness, there's so much of opposition against you. Dan di dalam gurun pasir itu begitu banyak tantangan yang melawan saudara jika saudara sendirian di tempat itu. You have so much of obstacles. Atau saudara banyak sekali halangan yang saudara dapati. And lastly, one of the most asked question in church is, why? Dan seringkali yaitu orang berada tempat ini dan menanyakan dalam gereja yaitu kenapa? Why do we have this wilderness test? Yaitu pertanyaannya kenapa kita harus diuji di dalam ujian gurun pasir seperti ini. We ask why? Why? That's Why is it. this happening to me? Dan seringkali manusia itu bertanya kenapa hal itu terjadi. Why not him? Why me?
Yaitu kenapa terjadi kepada saya, kenapa nggak terjadi kepada dia saja. I've been faithful. They're not faithful, Lord. How come me, not him? Sometimes we ask questions Dan like that. kadang-kadang kita bertanya, yaitu saya setia selama ini, dia enggak, kenapa terjadinya kepada saya, kenapa enggak pada dia. I'll give you 4 questions that is very common that people ask. Saya berikan 4 pertanyaan yang sering kali, yaitu orang dalam kesulitan seperti ini bertanya-tanya. It is asked when bad things happen to good people. Yaitu pertanyaan itu dipertanyakan waktu hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. That's the first question, yeah? Why is this happening to people who are good? Yaitu kenapa hal ini terjadi kepada orang yang baik. Yeah. Secondly, it is asked when great effort produces only poor result. Yaitu pertanyaan ini ditanyakan kenapa, yaitu waktu kita berusaha sebaik-baiknya tetapi hasilnya tidak baik. You understand that so clearly, yeah? Some of you work very hard, but you see the fruits so poor. Saya rasa ini nggak asing, yaitu kadang-kala kita bekerja udah mati-matian tapi hasilnya kok buruk. Thirdly, it is asked the expected success is delayed. Yaitu pertanyaan kenapa itu ditanyakan waktu kita mengharapkan suksesnya itu kok nggak datang-datang suksesnya. How come? Kenapa yaitu sukses itu tidak datang? Fourthly, Yang keempat, it is asked when the wicked prosper while the righteous struggle. pertanyaan kenapa itu ditanyakan waktu mereka melihat yaitu orang jahat kok berkelimpahan, tetapi orang yang benar kok sulit banget. Yeah, sometimes you've been committed in the church, you pray, or you come intercession somewhere, yeah? You pray really sincerely. Itu kadang-kadang umpamanya saudara dengan setia datang ke gereja, berdoa syafaat sungguh-sungguh. You read your word. Saudara baca firman. Then your friend out there go to church when he feel like going to church, don't commit so much. But how come he's so blessed? Tetapi teman saudara yang di luar sana kadang-kadang aja ke gereja, tapi kok mereka sangat diberkati. We wonder why this test. Dari sebab itu, yaitu kenapa orang bertanya tes ini terjadi. When we try our best. Waktu kita telah melakukan yang terbaik. Next, people tend to deal with difficulty better if they understand that what they endure serves a purpose. Orang menghadapi ujian ini yaitu lebih baik tanggapan mereka jika mereka mengerti yaitu apa tujuan daripada ujian tersebut. You see, the apostles, they understood Umpamanya seperti rasul-rasul, mereka mengerti. their suffering through persecution and all these things, they had a purpose. They know the ultimate end is Christ being glorified. People knowing Jesus. Itu penderitaan mereka, penganiayaan mereka, itu mereka mengerti, mereka lewati itu semua. Karena pada akhirnya yaitu semua orang dapat menerima Yesus dan Yesus dimuliakan. Mereka mengenal Yesus. They endure through the suffering. They hold on to the promises of God Mereka until pegang, the very end. mereka pegang semua janji-janji Tuhan. Mereka bertahan terus di dalam semua penganiayaan mereka. Secondly, Hal yang kedua, knowing that the trials of their faith are not pointless, makes the enduring bearable. yaitu mengetahui segala mereka punya penganiayaan, kesulitan daripada dan mereka harus melewati itu dengan iman, itu bukanlah suatu masalah dan mereka bisa bertahan di dalam penganiayaan tersebut. So knowing the trials of your faith are not pointless. Yaitu saudara tahu bahwa ujian daripada iman ini bukanlah sia-sia dan membuat yaitu segala sesuatu yang saudara lewati itu saudara bisa tanggung semuanya. You can bear the trials, you can overcome. Saudara bisa menanggung segala sesuatu yaitu ujian tersebut. Saudara bisa melewati semua ujian-ujian itu. Your faith must be tried. Karena saudara tahu yaitu iman saudara harus diuji. Romans 8:28, please. Dan ini berdasarkan ayat Roma 8 ayat 28. Let's look at what it says. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Amen. Amen. Who have been called according to His purpose. Amen. Di dalam Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. The purpose of every test. Okay, the purpose of every test is number 1. Dan setiap ujian itu tujuannya ialah To reveal what
we understand. Untuk kita dapat tahu atau kita dapat lihat apa pengertian kita. So if your children go for the examination, you will know whether the whole year did they understand the subjects. If they understood, they will be upgraded. Sama juga seperti sekolah, yaitu ujian akhir itu untuk mengetahui apakah mereka telah belajar selama setahun itu, apakah mereka mengerti. Kalau mereka lewat ujian, baru mereka bisa naik kelas. Secondly, Nomor to dua, reveal what they don't understand also at the same time in the test. Yaitu ujian itu juga untuk memperlihatkan apakah yang mereka tidak ngerti atau mereka tidak belajar. You follow what I'm saying? So the test is good to see whether you grasp or you don't grasp. Jadi ujian itu adalah bagus untuk kita, apakah kita faham akan firman itu atau tidak. At the same time, thirdly, to reveal to us the applicability of that lesson. Yang ketiga ialah untuk memperlihatkan apa yang kita aplikasikan melalui pelajaran-pelajaran tersebut. Why the wilderness test? Dari sebab itu kenapa ujian daripada gurun pasir ini terjadi? Firstly, to humble you, as we read the scriptures earlier on. Seperti firman itu mengatakan untuk merendahkan hatimu. Secondly, to prove your character. Yaitu untuk melihat atau membuktikan karaktermu. Thirdly, Yang ketiga, to teach you that you need more than bread. yaitu untuk mengajari saudara-saudara itu butuh lebih daripada hanya roti saja. Bread, we're talking about bread here, more than bread is the physical sustenance. Yaitu dikatakan roti hanya untuk jasmani saja. But God says, you need to know it's not by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Dan firman Tuhan mengatakan bukan hanya roti saja, tapi setiap kata-kata yang keluar daripada firman daripada mulut Allah. If you have God with you, if you walk with Him, if you walk with Jesus, you know nothing is too short for you. Dan jika saudara ada Tuhan bersama saudara, firman Tuhan bersama saudara, dan saudara tahu Tuhan selalu berserta saudara, saudara tahu tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi saudara. If you listen to God, God says all these things shall be added unto you. If you trust Him enough, a father who loves his children will always watch over his children. Dikatakan yaitu jika saudara yaitu mendengarkan dia dan melakukan kehendak dia, segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada saudara. Dan seorang ayah atau bapak yang mengasihi, dia selalu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Fourthly, to discipline us for maturity or self-control. Yang keempat adalah untuk mendisiplinkan kita, untuk kita menjadi lebih dewasa atau lebih mengendalikan self-control, artinya saudara dapat mengendalikan diri saudara sendiri. That's why there is a test of maturity. That is- Self-control is important. Dari sebab itu ada ujian untuk mendewasakan dia dan juga self-control, mengendalikan diri sendiri juga penting. Why the wilderness test? Fifth one. Dan kenapa ujian daripada gurun pasir itu terjadi? Yang nomor 5, To reveal to us that it was not our own strength that made us prosper. untuk memperlihatkan kepada kita bukan karena kekuatan kita yang membuat kita berhasil atau kemakmuran. You are where you are because of the grace of God. Saudara di mana saudara berada, itu karena hanya anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Because, you know, if you are faithful so much and you are so blessed, why don't you be more faithful with God that He can take care of you even better so that you can be a blessing to somebody else. Jika sejauh ini saudara diberkati dengan Tuhan, kenapa saudara tidak lebih lagi mentaati dia, lebih lagi setia kepada dia, sehingga dia berkati lebih lagi dan saudara juga menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar. You know, the scriptures that we read earlier, we see that God had to humble the fathers before because they were not willing to submit, they were not willing to listen. Then they were grumbling all the time. When they were hungry, they were grumbling. But if they would trust God, God would provide more than enough. Yaitu sama seperti dalam firman Tuhan dikatakan, yaitu untuk bangsa Israel saja diizinkan Tuhan melewati ujian ini untuk merendahkan hati mereka karena mereka selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Jika saja mereka yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan lebih dari cukup bagi mereka. Even they were hungry, God provided manna in the desert for them. Dikatakan yaitu meskipun mereka lapar, Tuhan sendiri menyiapkan mana cukup bagi mereka, yaitu di dalam gurun pasir tersebut. Now the test occurs for a purpose. Dan ujian itu semua ada tujuannya daripada ujian tersebut. Firstly, Yaitu pertama, so that we would not forget God. yaitu pertama sehingga kita tidak melupakan Tuhan kita. Secondly, so that we would learn to trust God. Hal yang kedua yaitu tujuan daripada ujian tersebut adalah sehingga kita percaya kepada Tuhan. Amen. I know sometimes in the most difficult of situation it's so hard because all the thing around us is
taking our focus, but we should run to God and trust Him that He will bring us through that situation. Saya tahu waktu hal itu terjadi atau sulit untuk kita fokus dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi justru di situlah kita harus percaya kepada Dia, tetap fokus kepada Dia keluar untuk dari situasi tersebut. Look at Shadrach, Meshach, Abednego. Lihat pada- When they were having the most difficult time of their life, they said, no, we still focus on the Lord. We will trust God. We will not deny Him. We will still hold on to Him. We will believe in Him, regardless if He appear or do not appear. Itu Wow. lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu mereka tetap berdiri teguh. Mereka mengatakan meskipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka ataupun menyelamatkan mereka, mereka tetap berdiri teguh. If you really spend time with God, heaven is always in your hand. Dikatakan yaitu surga di dalam hati saya. Jika kita beri waktu kepada Tuhan, surga itu selalu di hati kita. Don't start praying because crisis come. You should be praying when the crisis comes. You say, no problem, and I'm going to go through this. Yaitu janganlah saudara mulai berdoa waktu krisis itu datang, tetapi kita sudah mulai doa, waktu krisis itu datang, kita katakan, saya tahu kita dapat melewati itu semua. That's an opportunity to say, your presence is heaven to me in that crisis. Dan di dalam krisis adalah kesempatan bagi kita untuk mengatakan, yaitu hadirat Dia adalah surga bagi saya. Because if your eyes is not on Jesus, Karena jika matamu tidak fokus pada Yesus, you cannot overcome that circumstance. saudara tidak akan dapat melewati situasi di hadapanmu. So I pray that that you learn to trust Him. Saya berdoa saudara belajar untuk percaya pada Yesus. In good times, discipline your life to trust Him. Yaitu dalam waktu yang baik saudara disiplinkan kehidupan saudara untuk tetap percaya pada Dia. So that in the times that when you're going to be tested, you can show that you are not wavering because Jesus is with you. Dan dalam ujian, saudara bisa perlihatkan bahwa saudara tidak tergoyahkan karena Yesus tetap bersamamu. Amen? The test occurs so that our faith in God would grow stronger. Tes itu terjadi atau ujian itu terjadi, yaitu untuk memperlihatkan bahwa iman kita di dalam Tuhan bertumbuh lebih kuat, We mature. yaitu lebih dewasa. We become wiser. Dan kita lebih menjadi bijaksana. When these three guys, Shadrach, Meshach, Abednego, when they said that, they hold on to that word, the king did not stop from throwing them to the fire. The Bible says that those people that put them to the fire, those who never enter, those who put them died. Di dalam Sadrak, Mesak, Abednego kita tahu yaitu raja itu meskipun tahu raja itu tidak menghentikan. Bahkan orang yang menjebloskan 3 itu dalam perapian, mereka mati karena besarnya api tersebut. I can imagine what happened. When Saya these bisa people were bayangkan. being pushed, and then the guys that holding us died. Wow, my faith grows stronger in the Lord. I say, hallelujah, I'm going inside. I'm not burned. Yaitu saya bisa bayangkan, yaitu mereka, waktu mereka melihat orang yang mendorong mereka itu mati, iman mereka bertambah kuat. Mereka melihat diri mereka tidak sedikit pun terbakar. You can be tried but not burned. Dikatakan ujian memang bisa mencobamu, tapi saudara tidak terbakar oleh api ujian tersebut. You can stand strong because your faith becomes stronger in the Lord Jesus. Saudara bisa tetap berdiri teguh karena imanmu menjadi lebih kuat lagi di dalam Yesus. Be intimate with God. Persekutuanmu yang intim dengan Tuhan. And when you are close to Jesus, Dan waktu engkau dekat dengan Yesus, the trials can come, memang benar ujian itu bisa datang, but you're not going to give up. tapi saudara tidak akan putus asa. You will trust Him even more. Saudara akan percaya pada Tuhan lebih Your lagi. faith becomes stronger Iman saudara bertambah kuat. and you become wiser. Dan kau menjadi lebih bijaksana. Oh, you become mature. Saudara menjadi lebih dewasa. You are blessed. Saudara diberkati. Now, question to you guys and girls. Pertanyaan kepada saudara sekalian semuanya. When there's a problem in the house, Waktu ada masalah dalam rumahmu. when there's a crisis going on in the household, Waktu ada krisis di dalam rumah tanggamu. do you support one another or one of you just leave the house and forget about it? Apakah saudara saling mendukung atau saudara meninggalkan rumahmu? You run away? Atau saudara lari dari rumahmu? You quit so easily? Atau dengan mudah saudara menyerah? You stand together as a family trusting God. Yaitu saudara berdiri bersama-sama teguh, percaya pada Tuhan. You trusting one another, Saling percaya satu dengan yang lain. giving hope to one another. Memberikan pengharapan satu dengan yang lain. But without that strength, you will fail. Tetapi tanpa kekuatan dari Tuhan, saudara pasti gagal.
So some families are not like that. They just give up. They run away, some of them. Tapi They beberapa- leave the family alone and to die down there, to suffer. And they save themselves. That's not family. That's not people of God. Tetapi ada juga orang yang meninggalkan keluarga dia, pokoknya mereka menyelamatkan diri sendiri, mereka biarlah sengsara-sengsara sendiri. Saya katakan itu nggak baik. Dan itu bukan dari Tuhan, cara seperti itu. And if you know how to do that, why don't you spend time with God? So that you can know that in that trial, He is with you, that you can overcome, you can break through. And He's not going to leave you nor forsake you. He's going to bring you through, that you will be faithful and blessed. Dan di dalam hal seperti itu, dan jika saudara tahu kenapa saudara tidak bertekun lebih lagi di dalam dia, sehingga saudara tahu bahwa Tuhan sendiri yang membawa saudara melewati segala situasimu. Dan dikatakan ya Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan melupakanmu, dan pasti Tuhan sendiri yang memberkati saudara kembali. How much more if the family is walking with God? Dan berapa lebih besar lagi jika satu keluarga itu bersama-sama berjalan dalam Tuhan. Amazing. Dan itu hal yang luar biasa. God is amazing. Allah itu luar biasa. There's no one like Him. Karena tidak ada yang seperti Tuhan kita. Huh? The next point on this one more point on this one. The test occurs, yeah? So that we could have the platform for which we could minister to others. Itu sehingga yaitu kita mempunyai satu platform, artinya tempat pijakan. Di mana dari tempat itu saudara bisa melayani kepada orang-orang lain di sekitar saudara. Because God brought you through. You know how to minister to somebody now. You know how to be a strength. You know how to reach out to them. To bring them to the direction where God wants them to be. Yaitu karena saudara telah melewati, dari sebab itu saudara tahu, dari sebab itu saudara bisa memberi arahan kepada orang lain. Sehingga mereka juga bisa sampai ke tempat di mana Tuhan inginkan untuk mereka berada tempat itu. Now, how does God test us? Dan pertanyaan yang berikutnya, ialah bagaimana Tuhan itu menguji kita? A few points on this one. Beberapa hal, He allows the lack to come. yaitu dia mengizinkan kekurangan itu datang dalam kehidupan kita. Now, okay, whether it's your fault or whether God wants to teach you, it doesn't matter, okay? But He allowed this test come because to allow you to go through so that you understand that you know how to come back in the right direction. Apakah itu memang kesalahan saudara atau memang ujian daripada Tuhan, tetapi dia izinkan kekurangan itu datang dalam kehidupan kita sehingga kita balik lagi kepada arah yang benar yang seperti Tuhan inginkan. The Bible says, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. Firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. We can profess, we can confess, but if we don't really walk with Him, Kita bisa mengatakannya, tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh berjalan bersama dia, maybe God will allow the lack to come so that we will come back to Him. yaitu Tuhan mengizinkan kekurangan itu datang sehingga kita boleh balik lagi kepada dia. Secondly, He supplies our need in a manner in which we are not familiar with. Yaitu dia mencukupi segala kebutuhan kita dengan cara yang dimana kita tidak sangka-sangka atau dengan cara yang kita tidak terbiasa seperti cara itu. You know, you say, but God only can bless me through my work. No, who said that? You limit God. Umpamanya itu saudara mengatakan, oh Tuhan bisa memberkati saya melalui pekerjaan saya karena saudara terima gaji saudara setiap bulan. Saya katakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Janganlah saudara membatasi Tuhan. It is not your earthly boss that decide. It is God that decide whether you're going to be blessed or not. Yaitu sekali lagi bukan bos dunia saudara yang memutuskan saudara diberkati atau tidak, tapi bos yang di atas yang mutusin. Amen. Our natural mind always look to the natural. But I want to encourage you, learn to circle your prayers. Yaitu memang pikiran jasmani kita secara apa yang kita bisa lihat, tetapi yaitu dikatakan kita doa, kita melingkari itu semua dengan kita lingkari itu semua dengan doa kita. Come, seek the Lord. Don't wait for the trial. Start now before the trial comes. Yaitu marilah kita cari Tuhan, jangan menanti sampai ujian itu datang. Mulai dari sekarang saudara bisa mencari Tuhan. If you're walking with God, how are you going to disobey God? Jika saudara berjalan sama Tuhan, bagaimana saudara tidak mentaati Tuhan? Look at Daniel. Lihat kepada Daniel. When they came with the law, the Bible says that he went about as usual, praying, seeking God 3 times a day. Dikatakan dalam kitab Daniel yaitu waktu masalah itu datang, Daniel langsung berdoa seperti yang biasa dilakukan 3 hari sekali mencari Tuhannya. He didn't increase his prayer life, make it 4 times, 5 times. No, he just as usual. He took it as usual.
Yaitu waktu krisis sudah datang, dia tidak menambahkan, yaitu menjadi 4 kali atau 5 kali. Firman Tuhan mengatakan seperti biasanya 3 kali sehari. Or if I want to go one step further, he even didn't fast on that day. Kalau saya mau ambil satu langkah lebih jauh lagi, hari itu dia tidak puasa. The only time I know that he fasted was during the time when he was brought in as a captive. Yaitu satu-satunya yang tertulis waktu dia puasa, waktu dia datang ke negeri Babel tersebut sebagai seorang tawanan. And then he asked that can we not eat meat? Disitulah dia minta, yaitu bisa nggak saya nggak makan daging. And there's another time also, I'm sorry, and there's another time also when he was fighting with the prince of the air. Dan satu kali For 3 lagi, weeks this time. yaitu 3 minggu waktu dia berperang dengan penguasa di udara juga. After 3 weeks, God answered his prayer, he said. Because, after 3 days, the angel said, we were fighting in heaven while you were fasting and praying. Yaitu setelah 3 minggu jawaban itu datang dan malaikat itu mengatakan bahwa mereka berperang di surga selagi yaitu Daniel sedang berpuasa. He didn't change his habit because of the trial. He continued his same ways. The Bible says his same ways. He continued to seek God. Apa yang ditekankan ialah bukan waktu krisis dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi yaitu seperti biasanya dia melakukan itu sebelumnya dan waktu krisis itu datang dia terus melakukan hal tersebut. Was Daniel familiar in how God's going to deliver and provide to him? No. It was amazing how God shut the lion's mouth and how God set him free. He was just enjoying the praises. Apakah dia tahu bagaimana Tuhan akan mengeluarkan dia atau membawa dia melewati segala ujian tersebut? Tidak, dia juga kagum melihat bagaimana malaikat menutup mulut-mulut singa tersebut. God set you free. It doesn't mean you have to be this way, and this way. It can be any way that God wants to do it. Begitu juga dalam kehidupan saudara, Tuhan membebaskan saudara atau mencukupi saudara bukan dengan cara harus gini, atau seperti biasanya Tuhan bekerja. Tidak. Next point. He allows us to be dependent. Yaitu Allah mengizinkan kita untuk bergantung kepada Dia. Remember, that is the opportunity for you and me to be more dependent upon God. Yaitu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Next one, He allows us to be stressed. Yang berikutnya ialah Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi stres. I always say when you are stressed up, you broke a covenant with God. Saya selalu mengatakan yaitu kalau saudara stres artinya perjanjian saudara atau persekutuan saudara dengan Tuhan tidak bagus lagi. That is why through that stress that you will turn and come to Him. Dan melalui stres tersebut sehingga saudara berbalik lagi kepada Tuhan.